Selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Mahdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Cahaya fajar menyapa jiwa, bulan suci kembali tiba, hati bersih penuh harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi imillah. Salatan wa salaman daimaini bidangkalah wala alihi wa sabbih. Allahumma kama balagtana fi Rajab wa Sya'ban, balikna Ramadan, balikna Ramadan fi khairin wa tufu afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah sudah meridhoi kita, maka Allah akan menyiapkan surganya untuk kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga besar kita usuli wa furahim selalu berhak syafaatnya dunia wal akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita ta'zimi para asatid, para kiaiat, ibu nyai, asatijah, dan para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat. Mugi-mugi panjenengan semua insyaallah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wa afiah, istiqomah, selamat, mulya, bejo dunia wal akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu riwayat yang mana kita sudah ngalami semua, yaitu Kanjeng Nabi bersabda dalam riwayat hadis, kullu mauladin yuladul ala fitrah. Kanjeng Nabi bersabda, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah ini, kita ini dulu waktu lahir tidak bawa dosa sedikit pun. Belas. Apa keutamaannya orang yang fitrah? Apa? Orang yang fitrah tersebut semangsa-mangsa dipanggil Gusti Allah, dia masuk surganya tanpa hisab. Lah kenapa? Karena ndak punya dosa yang perlu diminta pertanggungan jawab. Sampai sini paham? Kapan kita ini bisa mempertahankan kita sampai fitrah? Yaitu orang ini masih fitrah, begitu lahir sampai kapan? Menjelang balik. Sehingga kalau kita, anak kita yang belum balik, katakan umur 3 tahun, kita ajak main ke supermarket. Tanpa sepengetahuan kita, dia ambil makanan, makan ndak bayar. Orang yang punya jualan nggak tahu, nggak dosa, tidak haram. Lah kenapa? Karena masih fitrah, malaikat masih belum ditugaskan untuk nyatet. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meninggal sebelum balik, katakan balik 13 tahun, 14 tahun, batasnya 15 tahun Hijriah. Maka siapapun yang meninggal sebelum balik, maka dia masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, saya ulangi, walaupun kalau bapak ibunya bukan Islam. Nah, misalnya tetangga kita ada yang bukan Islam, anaknya 3 tahun meninggal dunia. Walaupun cara nguburnya, cara syariat dia, tapi orang ini masih fitrah. Orang ini ahli penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Nah, berarti apa? Berarti kalau kita di sini aja enggak apa-apa.
Enggak apa-apa. Dek. Pun bagi mawon. Pun. Oke. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih. Berarti apa? Berarti kalau ada orang yang kepengen masuk surga tanpa dihisap, tanpa perhitungan, tanpa transit ke neraka, maka syaratnya meninggal dalam keadaan fitrah. Nah sekarang saya tanya sama jenengan hadirin wal hadirat. Kita kira yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sudah balik semua belum kira-kira? Wis. Bukan cuma balik, sebentar lagi mau terbalik. Ya, wis terbalik bentar lagi. Nah berarti kalau kita sudah balik, berarti setiap maksiat yang kita lakukan dicatat. Setiap amal soleh dicatat. Nah sekarang pertanyaannya, setelah kita sudah balik ini, kita ada umur 50 tahun, 60 tahun, tadi saya ngobrol sama Mbak, saya sudah 80 tahun. Kira-kira detik ini, kita rumongso, kita fitrah enggak kira-kira? Lah kenapa kira-kira? Kok enggak fitrah? Karena Kanjeng Nabi mengatakan al-insan, menungso niku napa? Makhluk kotok wanis. Manusia ini tempatnya apa sih? Tempatnya salah lan tempatnya lali. Sehingga mempertahankan kefitrahan itu apa? Angel. Pol angele. Susah sekali. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia, dia tidak sedang dalam keadaan fitrah, maka siap-siap sebelum masuk surga harus dihisab dulu. Nah, paham ya? Coba kita lihat. Dalam satu riwayat, ini menceritakan ada orang yang meninggal dunia, dia tidak fitrah. Tetapi dia ini merasa apa yo? Nek coro bahasa Indonesia, bahasa gaulnya apa? PD. Apa itu PD? Nah, PD-nya apa? Aku iki meninggal dunia, ini dengan membawa sisa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sisa dosaku termasuk yang paling kecil. Istilahnya di bahasa kitab ini sebesar zarah, sebesar biji sawi. Berarti kalau aku dihisap sama Allah dengan keadilannya Allah, ini siksanya paling enteng. Sebentar dan langsung masuk surga. Nah, saya baca riwayatnya bagaimana Allah menghisap orang yang saat meninggal dunia, begitu diperiksa inas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ketemu dosanya paling kecil. Paling kecil. Lalu bagaimana cara Allah menghisapnya dengan keadilannya Allah? Maka orang tersebut disebutkan dalam riwayat hadis, inna ahwana ahlin nar azaban man lahu ya'lani wasirokani min nari ya'li minhuma bimagoh. Disebutkan dari riwayat, di awal hadis disebutkan, sesungguhnya sejatine siksa yang paling ringan untuk siapa? Orang yang tadi mempunyai sisa dosa paling kecil. Maka sebelum masuk surga, dia ini disuruh pakai sendal sama Allah. Siksanya apa? Suruh pakai sendal. Tapi sendalnya terbuat dari api neraka. Itu masalahnya. Sendalnya terbuat dari apa, Bu? Begitu dipakai sendalnya, maka apa yang terjadi saking panas sendalnya tersebut, maka otaknya mendidih. Otaknya umur. Kama ya'lil mirjaluf ma yara anna ahadan asaddu minhu azaban. Seperti apa? Mendidihnya seperti air waktu di bumi jenengan masak air di panci. Otaknya mendidih seperti itu. Dan dia mengatakan, tidak ada aku pernah melihat siksa yang lebih pedih daripada aku seperti itu. Dia menganggap apa? Ini siksa yang paling pedih ini. Ini siksa yang paling menyakitkan. Gak ada siksa yang lebih dari aku. Dia merasa siksanya lebih paling berat. Lalu dikatakan, innahu, sesungguhnya siksa itu la ahwa nuhum azaban, itu adalah ya fulan
adalah siksa yang paling enteng. Coba lihat, saya ulangi lagi ya. Siksa yang paling ringan buat orang-orang yang meninggal bukan dalam keadaan fitrah. Sing paling enteng-entenge, sing paling cepet-cepetnya siksanya cuma disuruh pakai sendal, tapi sendalnya dari api neraka. Tapi begitu dipakai uteknya umep langsung. Dan dia teriak-teriak mengatakan ini siksa ini paling berat ini. Dan Allah mengatakan ya fulan ini adalah yang paling enteng. Coba jenengan bayangkan. Seandainya siksa yang paling enteng saja seperti itu. Karena dia ada dosa kecil yang tersisa belum diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dunia pernah ngembat bansos 100 juta. Wah. Piye kira-kira, ha? Yang paling entengnya kayak ngono kok. La haula wala quwata illa billah wis. Kenapa orang tersebut gampang berbuat dosa kecil? Kenapa ya kira-kira? Kenapa orang ini ngenteng ke dosa kecil? Kenapa kira-kira? Karena orang kalau berbuat dosa kecil dia merasa ini enggak dosa. Dia merasa alah, foto iki contoh dosa kecil apa ya? Misalnya ini pengajian ini. Jenengan waktu berangkat misalnya pakai sepatu. Tiba-tiba jenengan pengen pipis. Aduh, saya ini kalau pipis pakai sepatu enggak kotor, sepatu saya basah. Akhirnya jenengan apa? Ngelihat ada orang yang datang pakai sendal jepit, swallow itu loh. Ya, pakai sendal jepit. Kan lagi pengajian tersebut, jenengan enggak tahu itu punya siapa. Lalu jenengan apa? Pakai sendal jepit itu niatnya minjem masuk ke WC. Niatnya minjem, tapi jenengan enggak tahu yang punya siapa. Gosok. Begitu selesai jenengan balik gimana? Jenengan duduk, santai sudah. Jenengan enggak merasa dosa toh? Dosa kecil itu. Gosok, minjem tanpa minta izin. Itu termasuk dosa kecil. Kita merasa apa? Wah, cuma pakai WC tok. Cuma masih ke WC tok. Alah, cuma sebentar. Enggak mungkin orangnya menesu, enggak mungkin jebatan. Itu dosa. Apalagi kalau berjumatan gondol sendal. Ngapunten, J. Masjid saya kan kemarin baru pasang CCTV. Karena ya ada kejadian-kejadian. Wah, waktu itu, waktu sholat maghrib selesai zikir, saya didatangi supir Gojek. Pak, minta tolong CCTV-nya dilihat Pak. Ada apa? Helm, saya kan bawa helm 2. Satu helm Gojek, satu helm penumpang. Itu baru. Siapa yang ngambil Pak? Ya sudah dipasang. Begitu dipasang, dilihat di dalam sama di luar, ya Allah. Ternyata waktu sholat maghrib ada jamaah yang terakhir datang. Jamaah tersebut begitu salam, langsung salam, klepat. Jangan paham gak klepat? Habis salam klepat. Lalu dilihat dia jalan ke parkir, yaitu apa? Ngambil helmnya Hojik tersebut, temennya datang langsung dipakai, wur. Saya membatin, tadi sholat niatnya piye ya? Usolli fardol maghribi klepat. Ternyata dia tuh masuk masjid buat ngambil helm yang bagus. Gak tahu katanya helmnya 300 lebih katanya. Lah, dosa kecil aja yang baliknya cuma pakai sebentar. Ini besok waktu kalau mau masuk surga ini suruh nginjek sendal yang ada dari api neraka sampai utaknya umep. Apalagi yang seperti itu. Berarti apa? Awak dewe kalau besok mau masuk surga tanpa hisab, pastikan setiap saat detik ini kita semuanya selalu dalam keadaan pertanyaannya gampang enggak mempertahankan fitrah? Gampang enggak? Gampang enggak kira-kira? Susah. Sulit. Nah, tetapi ada satu syariat. Dan syariat ini tadi oleh Bapak Lurah sudah dibaca hadisnya. Tetapi kadang-kadang kita ini membaca hadis tersebut kurang dimat sehingga kita ini akhirnya tidak menjalankan. Ada satu amalan di bulan suci Ramadan ini, kalau kita lakukan kita kembali fitrah.
kita kembali fitrah. Mau ndak amalannya? Mau ndak kira-kira? Wani piro? Wow, zaman sekarang pileknya wani piro kabeh ora. Masya Allah. Ada di kitab, salah satunya ada di kitab Irsyadul Ibad. Babus Saum yang nerangkan tentang poso. Hadisnya mari sama-sama kita baca, habis itu dimat. Karena hadis ini pasti dibaca. Tadi Pak Lurah saja baca. Ya. Kanjeng Nabi bersabda, "Faman mongko sapa wae wonge somahu kang poso sapa man." Siapa saja orang yang berpuasa ai fi Ramadan, maksudnya adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Dan qamahu wengine menghidupkan malam. Sebagian ulama menerangkan malamnya itu melakukan ibadah sholat sunat tarawih. Sebagian ulama menerangkan sholat isya berjamaah atau subuh berjamaah. Imanan watisaban. Dia mengerjakannya karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah. Khoroza min zunubihi, maka akan keluar dosanya, akan diampuni dosanya banyak sekali. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim Nah, bayi kalau yang dilahirkan dari rahim ibunya apa itu? Fitrah tuh. Yang tadi awal pembukaan pengajian saya baca, kullu mauladin yuladul adal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, berarti apa? Kalau ini kita kerjakan, maka kita kembali fitrah. Tapi hadis ini sayangnya dibacanya cuma sekilas, enggak dimat. Tidak diilmoni nahunya. Langsung saja. Sehingga akhirnya kita enggak enteng. Ayo sekarang kita mat ya, dimat ya. Yang pertama apa? Siapa saja orang yang puasa wajib di bulan Ramadan. Puasa wajib itu berapa lama? 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan? Sebulan ya. Wallahu alam, bisa 29, bisa 30 hari. Berarti di sini katakan sapa wae wong sing puasa wajib sesasi. Jabatan. Ya. Puasa wajibnya sesasi. Bukan awal dan akhir tok lo ya. Nah, kadang-kadang ada yang puasa beduk awal akhir, enggak. Posone sesasi genep. Lan wa itu lan, huruf atof. Lan mahu. Lan wengine menghidupkan ibadah di malam Ramadan. Kalau kita mengambil pendapat ulama ini sholat taraweh, berarti sholat taraweh tersebut seminggu, 2 minggu, apa sebulan? Sebulan. Karena iman dan hanya mengharap pahala balas dari Allah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya fitrah. Nah, di sini kita ulangi lagi. Ya, dimat lagi, lebih dimat lagi. Di sini ada 2 perintah Allah, yang satu fardu, satu sunnah. Kalau dikerjakan maka akan fitrah. Tapi kita lupa perintah puasa tersebut yang sebulan penuh dan puasa ibadah tarawihnya ini 1 bulan penuh. Ini 2 perintah Allah ini digabung dengan huruf wawu atof. Dengan huruf apa, Bu? Dengan huruf apa, Pak? Apa itu wawu atof? Yaitu huruf wawu penyambung. Sedangkan huruf atof ini bukan cuma wawu. Huruf atof ini selain wawu ada. Au yu atof. Tapi artinya beda. Kalau au itu artinya atau. Yang dipakai ini apa? Dan. Coba lihat. Ya. Beda enggak? Dan sama atau beda enggak kira-kira? Beda. Saya dan Pak Lurah ke pasar. Yang ke pasar berapa orang? Saya atau Pak Lurah ke pasar berapa orang? Ini yang pakai dan. Berarti kalau wawunya ini pakai dan, berarti lengket. Berarti sapa wae wong sing puasa Ramadan 1 bulan dan trawene 1 bulan,
Karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti kalau ada orang yang mau fitrah, berarti syaratnya apa? Posone genep, terawehne. Sekarang saya tanya, nek posone genep bagi orang yang tidak ada uzur syar'i, wanita misalnya haid dan sebagainya. Gampang enggak kira-kira? Insya Allah bisa. Puasanya genep insya Allah. Sekarang pertanyaannya, terawih genep gampang enggak kira-kira? Terawihnya genep gampang enggak kira-kira? Hah? Tadi kan sudah disinggung sama Pak Lurah. Malam 1, malam kedua, malam ketiga sampai enggak muat. Coba malam ke-10 ke atas. Tadi kan sudah dibawa sama Pak Lurah. Makin maju, jabatan. Lah sekarang kenapa sulit sekali? Kenapa sulit sekali kita ini terawih genep? Kenapa masalahnya? Karena jawabannya apa? Kita ini nganggap terawih ini barang sunnah. Yang definisinya apa? Ini ora dikerjaki ora dosa, ya ora. Nah, sehingga kita ini apa? Ngenteng ketera. Padahal di hadis ini, terawih ini ternyata ibadah yang digandeng dengan huruf wawu atau dengan poso wajib. Berarti kalau seandainya kita mau fitrah, berarti posone genep, terawihne gampang enggak? Gampang enggak, Bu? Hah? Yang penting jenengan tahu ilmunya. Berarti besok kalau kita mau fitrah, berusaha, kalau poso ini kalau ada uzur syar'i enggak apa-apa loh ya, bisa dikodok. Atau sebagian bisa dibayar fidyah. Bagi orang yang naudzubillah mendalik tiap hari atau ketergantungan obat dan sebagainya. Atau sudah sangat sepuh, enggak bisa puasa, itu di fidyah enggak apa-apa. Nah, bagi yang wanita haid nanti dikodok. Bagi orang pekerja keras enggak kuat atau sakit yang enggak bisa puasa dikodok bisa. Tapi yang tidak ada uzur, kalau genep insya Allah bisa. Tetapi jangan sampai kita ini ngentengke sholat sunat tarweh. Karena sholat sunat tarweh dan puasa Ramadan digabung dengan huruf wawu atof. Jadi lengket. Ingat, poso jodohnya taraweh, kalau sholat jodohnya zakat. Ini selalu sudah. Paham ya? Ini yang pertama. Yang pertama apa? Ilmunya pengajian ini apa? Mau fitrah. Kalau kita fitrah berarti masuk surga tanpa hisab. Berarti apa? Pastikan kita ini posone genep, tarawehne. Nah, berarti takmir musola al jihad, siap-siap setiap malam sediakan karpet terus. Insya Allah malam pertama sampai akhir nggak muat terus. Karena semuanya ngaji semua. Insya Allah ya. Seperti itu. Yang kedua. Panjenengan pernah hadir ini enggak? Ada Mbah Dalang wayang ngaji. Kok ngaji apa main wayang? Dalang itu biasanya main wayangnya sampai kapan kira-kira? Sampai subuh toh? Jangan kuat enggak ngaji sampai subuh? Saya sudah sanggup kitab oke loh. Masuk kalah sama wayang ya nah. Ya, yang kedua, tadi Pak Lurah juga sudah nyinggung, pahalanya ini Masya Allah, Ramadan ini berkahnya luar biasa. Ya, somtu so'imin tasbihun, wa naumuhu ibadatun, wa amaluhu mudha'afun, wa do'a'u mustajabun. Ini orang yang berpuasa ini diamnya saja, diam orang yang berpuasa. Ini diganjar seperti orang baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, diamnya aja loh, diam. Jadi jenengan kalau puasa diam ya. Seperti jenengan baca tasbih, subhanallah. Padahal orang kalau baca tasbih satu kali, itu pernah ada satu kisah mutawatir. Kisahnya mutawatir dari orang alim sampai ke guru saya, sampai ke saya. Yaitu ada dua ulama yang kekancan, berjuang bersama. Ulama tersebut kalau nggak ketemu satu hari sedih.
Tapi dia cinta karena di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka saling berbicara. Besok kita kalau di dunia aja kalau nggak ketemu sehari aja sedih kita. Bagaimana kalau besok kita sudah meninggal semua? Apakah kita besok di surga dengan derajat yang sama? Kalau enggak kan nggak ketemu. Nah, jenengan pernah mikir seperti itu enggak? Besok saya sama suami saya satu derajat enggak ya? Besok sama istri saya satu derajat enggak ya? Besok saya sama anak saya satu derajat enggak ya? Dulu saya pernah tanya, Bu, panjenengan besok sama suami mau enggak di surga satu derajat? Mau. Lalu suaminya saya tanya, Pak, jenengan besok sama istri jenengan satu derajat mau enggak? Ojo kalau bisa. Lo kenapa? Mosok di surga diseneni meneh aku. Di dunia pendak jino diseneni, surga ketemu bojoku meneh. Aduh, ojo lah. Kalau iso. Astagfirullahaladzim. Nah, si suami tersebut, si ulama tersebut, yaitu apa? Akhirnya bilang, ayo bagaimana besok kita bisa di surga dengan derajat yang sama? Bagaimana caranya? Madake, nyamake amal ibadah. Kalau satu hari, yang wajib pasti. Satu hari kalau kamu baca 1 juz, saya 1 juz. Kalau kamu wiritannya, tahlilnya 1000, saya 1000. Dipadake supaya surganya sama. Walhasil, begitu semua sudah meninggal semua, yang satu ulama tersebut masuk surga. Lalu yang dicari temannya, tanya, ya Allah teman saya enggak ada. Teman saya enggak ada, kemana ini? Lalu Allah mengatakan temanmu juga di surga, tapi surganya derajatnya lebih tinggi. Loh kok bisa? Kan waktu di dunia saya sudah amalnya sudah sama. Ya memang engkau ikhtiarnya sama. Tapi begitu engkau berjanji baca tasbih sekian, temanmu baca tasbih sekian, maka temanmu lupa. Lepuannya apa? Kira-kira saya baca tasbihnya kurang 1. Maka ditambahi 1. Padahal sudah pas ditambahi 1. Berarti temanmu ini kelebihan 1. Karena temanmu kelebihan 1 baca tasbihnya. Sehingga aku menaikkan derajatnya sehingga surganya lebih tinggi dari engkau. Ini karena lupa loh. Nah, orang yang puasa samtu so'imin tasbihun. Orang yang diam berpuasa seperti baca tasbih. Kita diam aja derajat kita naik terus. Apalagi kalau yang puasa sengaja baca mudha'afun dilipat gandakan. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah. Jadi jenengan kalau seandainya ditanya sama teman jenengan lagi ngantuk, mau tidur, mau kemana? Ibadah. Jangan ganggu. Itu pahala. Ya, lalu amalannya dilipat gandakan dan sebagainya. Walhasil bulan puasa ini kalau ulama mengatakan al-hasad, yaitu apa? Bulan yang kita mendapatkan panenan-panenan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, seorang yang kerja 24 jam, sebulan penuh, 1 tahun genap, kerja pagi, siang, sore, malam, terus-terusan. Kira-kira akhir bulan harapkan apa? Harapkan apa? Bayaran. Ya, petani yang nandur, setelah dia capek macul, nandur, nyirami, ngasih mes, ngobat, mengharapkan apa? Ada pekerja yang sudah bekerja 24 jam, seminggu full, sebulan full, tiba-tiba nggak dibayar, sedih nggak? Ada petani yang nandur, sudah nandur diopeni begitu, besok mau panen, dipanen orang, sedih nggak kira-kira? Di sini ada satu riwayat ya yang akan saya bacakan pelan-pelan, yaitu ada orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Tapi tidak dapat apa-apa. Seperti orang kerja nggak dapat bayaran, seperti petani yang nandur tapi tidak dapat panenan. Maka dari itu, mari sekarang kita bahas supaya kita ini jangan sampai seperti orang yang poso nggak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, coba kita lihat ya. Waktu Huzaimata wahibana annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbara faqala amin amin. Ila ya Rasulullah innaka sa'idat mimbara fakultu amin amin amin. Saya putus dulu hadisnya di sini.
Kanjeng Nabi setelah mimpin sholat fardu, Kanjeng Nabi setelah mimpin sholat fardu, setelah wirid biasanya itu menghadap ke sahabat untuk kasih nasihat. Waktu sahabat belum banyak, Kanjeng Nabi tinggal balik badan bicara. Tapi sahabat makin banyak, sehingga begitu Kanjeng Nabi duduk bicara nggak kelihatan. Akhirnya ada sahabat yang tukang kayu, dibikinkan mimbar. Mimbarnya Kanjeng Nabi itu apa? Di sini ada yang pernah ke ini belum? Raudhah di Madinah. Sudah ada yang ke Raudhah? Sudah ada ya? Itu mimbarnya kan, misalnya ini pengimaman Kanjeng Nabi. Ini mimbarnya di sini. Mimbarnya kan bentuknya tangga toh, ya enggak? Seperti masjid-masjid kampung kita. Nah, di sini hadis ini nyeritakan apa? Kanjeng Nabi waktu itu, waktu setelah sholat mau ngasih nasihat sama sahabat, naik tangga ke mimbar. Begitu Kanjeng Nabi melangkah satu, maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Amin. Melangkah lagi Kanjeng Nabi mengatakan apa? Amin. Sekarang saya tanya, amin itu artinya apa? Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi penyuwane awak dewi. Berarti apa? Amin ini punya jodoh. Apa jodohnya amin? Apa? Ada orang yang berdoa, maka yang mendengarkan doa mengucapkan amin. Sampai sini paham ya? Kedudukan dalam syariat orang yang berdoa sama yang amin sama. Jadi kalau ada kiai doa, kita cuma amin, podoh sudah. Paham ya? Nah, berarti Kanjeng Nabi waktu naik mimbar mengucapkan amin. Berarti Kanjeng Nabi apa? Mengaminkan doa sebab ada orang yang sampai sini paham? Paham ya? Nah, lalu setelah Kanjeng Nabi mengatakan amin, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi melihat engkau saat naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Siapa yang engkau aminkan doanya ya Rasulullah? Karena sahabat tidak melihat adapun di antara satu dari sahabat yang berdoa. Faqala inna Jibrila alaihi salatu wassalamu atani faqala man adraka syahr ramadhana falam yufar lahu famata fadakhalal nar. Nah, maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Tahu enggak? Waktu saya naik mimbar, saya ngucapkan amir, ini malaikat Jibril datang nemui saya. Pantesan sahabat gak lihat karena yang datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya mau doa. Engkau amini ya. Malaikat Jibril doanya apa? Sopo wae wonge sing ketemu bulan Ramadan, dia melakukan amaliyah di bulan Ramadan, ya poso, ya terawih, ya tadarus, ya sedekahan, ya ngasih sumbangan takjilan, macam-macam. Tetapi keluar bulan Ramadan tetap tidak diampuni dosanya. Padahal bulan Ramadan ini apa? Dosanya bisa keluar bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim Saya ulangi. Ya Rasulullah, engkau aminkan doa saya. Apa yaitu Jibril? Sapa wae seseorang yang ketemu bulan Ramadan, melakukan amaliyah bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan tidak dapat pengampunan dari Allah. Orang seperti itu kalau mati langsung masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aminkan ya Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi mengucapkan apa? Amin. 3 kali. Sekarang saya tanya, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Kanjeng Nabi yang ngaminke, itu doanya mandi ora kira-kira? Mandi dah kira-kira? Wah, medeni. Ya, medeni. Apa doanya? Kita ulang lagi. Sapa wae wonge sing. Gak apa-apa, tambah ganjaran. Ya. Siapa saja orangnya yang ketemu bulan Ramadan, melakukan amalia bulan Ramadan,
keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, maka besok mati langsung masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi mengatakan amin, amin, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang masuk bulan Ramadan, melakukan amaliyah di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan masih tidak diampuni? Berarti orang tersebut punya punya apa, Bu? Punya apa, Pak? Punya kesalahan. Punya kesalahan yang dilakukan sebelum jatuhnya bulan Ramadan. Nah, maka dari itu mari sekarang kita bahas supaya kesalahan tersebut tidak terjadi pada awak Paham ya? Apa kesalahannya tersebut? Ada 4. Tapi malam ini saya bahas 1 weh. Atau kalau ada waktu 2, kalau ada waktu 3. Kalau kuat sampai subuh 4. Ya. Oh, jenengan siap-siap. Apa kesalahan pertama? Yaitu orang yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun dia melakukan amaliyah di bulan Ramadan. Walaupun dia ini terawihnya genap, puasanya genap, semuanya genap semuanya. Yaitu kesalahannya apa? Yang pertama, aqul liwalidaini. Yang dosanya apa? Yaitu begitu dia masuk Ramadan, ternyata dia masih mempunyai kesalahan kepada kedua orang tuanya, di mana orang tuanya masih belum memaafkannya. Ah. Oh, geser sini. Enggak apa-apa sini. Pun. Ah, pun. Matur nun, nggih. Matur nun. Apa kesalahannya? Sebelum Ramadan dia punya salah apa? Durhaka sama kedua orang tua. Ngapunten, J. Kita ini rata-rata yang hadir sudah jadi orang tua. Ada sebagian sudah jadi mbah. Apa sih yang dinamakan durhaka tersebut? Setiap ucapan yang dilakukan anak kita, setiap perbuatan yang dilakukan anak kita kepada kita sebagai orang tua, kita ini merasa apa? Sakit hati kita. Kita merasa apa? Ya Allah, anak kita Kita panggil baik-baik, anak kita apa? Teriak. Apa tuh, Bu? Anak kita ngapusi kita dan sebagainya. Anak kita apa? Membuat kita ini jengkel dan sebagainya. Itu namanya durhaka. Ada satu kisah yang dialami oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah ini adalah orang waliullah, ulama besar pada zamannya. Beliau tersebut tinggal di satu kota di mana beliau tersebut tugasnya selama 40 tahun. 40 tahun cuma apa? Hidupnya cuma di mihrab. Jangan paham mihrab itu apa? Apa itu mihrab? Pengimamam. Ngapain? Mimpin sholat berjamaah. Lalu setelah itu ngulang ngaji. Kalau nggak ada kegiatan ya deres dewe, zikiran dewe, ya. Itu terus makanan minuman ada aja datang yang nganter. 40 tahun istiqomah. Istimewa nggak orang seperti itu? Oh, longkoh, orang saya kiri longkoh seperti itu. Satu saat beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah dapat tamu. Tapi untuk orang-orang tersebut tamunya ini bukan cuma manusia saja, tapi ada malaikat yang datang. Lalu malaikat ini mengatakan, ya Abdul Aziz, saya baru saja turun dari arsy-Nya Allah, saya memeriksa yaitu catatan penduduk surga dan catatan penduduk neraka. Saya cari namamu di penduduk surga, enggak ada. Bingung enggak? Orang seperti itu di penduduk surga namanya enggak ada. Tapi begitu saya melihat di catatan penduduk neraka, namamu no. Namamu ada. Aneh enggak kira-kira? Ya aneh, orang kayak gitu 40 tahun di mihrab toh cuma enggak pernah maksiat kok. Tapi namanya kok ada di penduduk neraka.
Lalu Syekh Abdul Aziz Ad-Da'bah mengatakan, bilang apa? Ya malaikat, aku ini ibadah ora mergo golek swargane Gusti Allah. Aku ini ibadah bukan karena takut nerakanya Allah. Aku ini ibadah karena menjalankan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di Quran kan disebutkan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Surga punya Allah, neraka punya Allah. Mengenai ibadah saya diterima, saya dimasukkan surga terserah. Nerakanya punya Allah, saya dicemplungin neraka terserah Allah. Yang punya Allah kersane Gusti Allah. Saya ibadah ini cuma karena menjalankan perintah Allah. Diterima, saya syukuri, nggak diterima ya saya nggak bisa apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Syekh Abdul Aziz Ad-Da'bah tetap istiqomah, tetap ibadah, tidak berubah sama sekali. Walaupun sudah dikatakan oleh malaikat, dia ini penduduk neraka. Tetap istiqomah. Coba lihat, nek seandainya awak dewe dibisiki malaikat, awak dewe ini penduduk neraka, kendora kira-kira. Wah, nek dibisiki, wah ya wis gaspol maksiat sudah. Ya lah. Tapi Abdul Aziz Ad-Da'bah tetap istiqomah. Besoknya malaikat turun lagi. Mengatakan, ya Abdul Aziz, saya melihat sekarang engkau sudah ada namamu di penduduk surga. Tidak di penduduk neraka lagi. Karena apa? Engkau merubah. Karena keikhlasanmu beribadah. Ikhlas ya. Dirubah sama Allah. Lalu Abdul Aziz tanya, sebentar. Kamu jangan pulang dulu. Saya mau tanya, loh kemarin kenapa nama saya di penduduk neraka? Padahal saya sudah ibadah seperti itu. Lalu malaikat kasih jawaban, ketahuilah. Kenapa engkau beribadah 40 tahun seperti itu, tapi engkau tetap dicatat sebagai penduduk neraka? Karena cuma satu kesalahanmu. Berapa bu? Satu. Apa kesalahan saya, kata Abdul Aziz Ad-Da'bah? Kesalahan engkau saat engkau umur 15 tahun. 15 tahun tersebut engkau kan sudah balik. Engkau ada di kamarmu baru bangun tidur. Orang kalau bangun tidur kan lagi malas ya. Tiba-tiba engkau dengar suara ibumu. Ibumu tersebut manggil engkau. Ya anakku, tolong ibu bantu beli sesuatu di pasar. Ibunya nyuruh untuk anaknya bantu ibunya beli sesuatu di pasar. Tapi karena engkau males, tidak mau bantu ibumu, engkau pura-pura tidur lagi. Terus pura-pura tidur. Lalu ibumu ini apa? Ngelihat kok nggak disaut sama anak saya. Begitu dilihat di kamarnya, oh anakku tidur. Sehingga ibunya nggak tega bangunin, akhirnya beli kebutuhannya sendiri. Nah, itu adalah kesalahanmu ya Abdul Aziz. Yang satu tersebut yaitu apa? Engkau yaitu apa? Berdusta kepada siapa? Ibunya. Sehingga karena engkau berdusta, maka disebutkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun la yanfa'u ma'huna amalun. Kanjeng Nabi bersabda apa? Ada 3 kesalahan. Kalau seandainya diperbuat, maka amal soleh kita ora migunani. Salah satu diantaranya apa? Durhaka kepada orang tua. Berarti karena Syekh Abdul Aziz Ad-Da'bah tersebut ngapusi orang tuanya, berarti amal solehnya tidak dicatat sama Allah. Tidak dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paribasane ngenten iki. Seandainya ada orang ya jam 2 pagi sudah bangun, tahajud, lalu khatam Quran, bukan cuma 1 juz 2 juz, ngatamkan. Lalu dia sholat subuh berjamaah. Lalu setelah sholat subuh berjamaah dia zikir lagi sampai isyraq. Lalu sebelum pulang ke rumah dia ngambil uang, di kantongnya sudah siap, masukkan uang ke kotak masjid 10 juta. Kira-kira pahalanya banyak enggak kira-kira? Begitu sampai rumah dipanggil ibunya, nak bantu ibu. Lalu dia nyaurinya tapi bentak. Oh foto bu, kesel aku. Durhaka enggak? Kalau itu dilakukan, maka amalnya dia yang dilakukan sejak jam 2 pagi sampai pulang rumah, la yanfa'u mahun.
Berarti apa? Hati-hati. Karena Kanjeng Nabi mengatakan orang tua kita itu apa? Huma jannatuka au naruk. Orang tua kita ini apa? Surgamu apa neraka? Jadi kalau kita ini wani sama orang tua, walaupun jenengan haji setiap tahun, umroh setiap bulan, sedekah merono merene, mujahadah merono merene, ora migunani. Paham sampai sini? Hati-hati sama orang tua. Setiap ada kesalahan sama orang tua belum dimaafkan, maka ibadah kita percuma, antek pahalanya. Bukan cuma itu, orang yang kalau berani sama orang tua, maka Kanjeng Nabi mengatakan dalam riwayat hadis. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Hati-hati dengan orang tua. Kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma yasha'u ila yaumal qiyamah. Di awal hadis tersebut Kanjeng Nabi mengatakan apa? Semua bentuk dosa besok akan disiksa oleh Allah hari kiamat. Jadi kalau ada orang dosa, ngapusi orang, korupsi, ya zina, ya mabuk, nanti siksanya hari kiamat. Illa, kecuali uququl walidaini, fa innallaha yu'ajjilu fil hayati qoblal mamat. Kecuali ada satu bentuk dosa. Kalau berani sama orang tua, maka orang yang berani sama orang tua, dosanya, siksanya akan disegerakan ke dunia ini, dicicil, azab Allah akan diturunkan di dunia ini sebelum dia meninggal dunia. Berarti kalau ada orang yang wani sama orang tua, dipastikan, saya ulangi, dipastikan uripe sumu. Maksudnya uripe sumu apa? Nek sakit nggak ada tombone. Nek berkeluarga hancur keluarganya. Nek dagang, nek usaha, pengusaha, maka hancur usahanya. Kenapa? Karena siksanya Allah bagi orang yang dosanya berani sama orang tua, maka disegerakan di dunia sebelum meninggal dunia. Itu yu'ajjiluhu, disegerakan. Takjil kan segera toh. Takjil kan sedikit toh. Nanti setelah maghrib baru makan besar. Orang yang berani sama orang tua, belum dimaafkan sama orang tua, dipastikan siksanya dicicil di dunia sebelum meninggal dunia, tapi yang kecil. Tapi besok di akhirat jauh lebih banyak. Nah, yang kecil saja hancur hidupnya. Kalau sakit nggak punya obat, mau kemanapun nggak bisa ada tombone, nek usaha hancur, nek sumpamanya keluarga berantakan dan sebagainya. Kenapa? Karena berani sama orang tua. Contohnya udah terlalu banyak. Kemarin saya dapat tamu saya ini sugih. Ya sugih ini Magelang pola. Suami istri datang tempat saya. Begitu datang langsung saya ditembak. Pak Mahdi, saya bangkrut. Dia punya toko, punya pabrik, punya macam. Saya bangkrut. Sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah dijual habis semua saya aset. Tapi pertanyaannya lucu. Pertanyaan apa? Pak Mahdi, punya nggak zikir yang kalau saya baca saya sugih lagi? Saya membatin, nek akun duwe tak amal ke dewe. Enak men ngisi orang ya orang. Wah larang ya orang. Nah orang sekarang kan kayak gitu, mintanya zikir langsung instan, sugih lagi ya orang. Ternyata setelah saya ajak ngomong pelan-pelan, wani sama orang tuanya. Wani sama orang tua, yaitu. Ya kalau mau pulih yaitu doanya apa? Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya seperti itu. Ini ternyata dia berani sama orang tuanya, sama Allah dihabiskan semuanya sudah. Ingat yu'ajiluhu fil hayati qoblal mamat. Maka siksanya akan disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Berarti apa? Berarti sekarang kalau seandainya orang tua kita ini masih sugeng, masih sehat, maka ini kesempatan besar buat kita apa? Yaitu datangi orang tua kita. Kalau jauh paling enggak telepon. Untuk apa? Untuk apa? Sungkem. Ciumi tangannya, kalau perlu ciumi kakinya. Untuk apa? Untuk bisa dengar langsung. Jenengan ngomong gini loh, Bu, saya minta maaf, saya minta ridho. Minta halal susumu ya Bu. Minta halal semuanya ya Bu.
Kalau orang tua kita, ibu kita sudah mengatakan, nak, Nduk, aku halalkan, aku ridho, aku maafkan semua. Ya Allah. Ridho Robi, ridho walidin. Ridhonya Allah ini tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Jalan tol jenengan ke surga. Lalu jenengan datang ke bapak jenengan. Pak, maafkan saya, ridhoi saya Pak. Semua kesalahan saya, halalkan keringatmu ya Pak. Kenapa bapak keringat? Karena simbol ekonomi. Seorang bapak ini kalau keluar rumah ini kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk apa? Nyari yang halal. Karena seorang tua ini, bapak ini apa? Nggak mungkin tega kalau anaknya kelaparan, nggak mungkin. Sehingga jenengan perlu meminta halalnya atas usaha kerja yang dikerjakan oleh bapak kita. Kalau bapak kita sudah mengatakan aku halalkan, aku maafkan, aku ridhoi, maka ridho Robi, ridho walidain. Kerjakan. Jangan nanti mengko. Karena kalau ini kita tidak lakukan, kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka puasa Ramadan kita muspro, percuma. Sampai sini paham? Paham ya Pak ya? Nah sekarang pertanyaannya, nek bapak kita, ibu kita pun sedo pripun. Yang tadi kan buat yang masih hidup toh ya enggak? Tapi kalau yang sudah di alam barzakh ya, yang sudah meninggal dunia ya. Nah, di sini ada satu riwayat yang kabar gembira. Yaitu disebutkan dalam riwayat hadis. Hadis ini di mat ya. Ya. Inna rajula yamutu walidahu au ahaduhuma wa innahu la'akul lahuma. Fala yazdalul yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubullahu barron. Kanjeng Nabi bersabda, ada seseorang yang orang tuanya salah satunya sudah meninggal dunia atau dua-duanya sudah meninggal dunia. Tapi masalahnya begitu orang tuanya meninggal dunia, anak tersebut masih statusnya durhaka. Masih durhaka. Masih bikin kesel orang tua, belum dapat ridho dari orang tua. Maka hidupnya hancur sudah. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia taubatan nasuha, dia selalu tidak pernah putus-putus mendoakan orang tuanya. Tidak pernah putus-putus mengistighfari dosa orang tuanya. Selalu dilakukan, doakan orang tuanya, mengistighfari, mohonkan ampun dosa kepada Allah atas orang tuanya. Sehingga ujung hadis ini disebutkan apa? Hatta yaktubullahu barron. Sehingga sampai Allah, karena usaha anak tersebut tidak pernah putus mendoakannya, tidak pernah putus mengistighfari dosa orang tuanya, Allah merubah catatan anak tersebut yang tadinya durhaka menjadi Nah sehingga ini buat kita yang orang tua kita sudah tidak ada, maka dari itu jangan sampai kita ini tidak pernah melakukan doa kepada orang tua, tidak pernah mengistighfari dosa orang tua kita. Jangan sampai tidak dilakukan. Kalau ini kita lakukan, maka yang dulu-dulu kita ini orang yang tidak berbakti, kalau ini kita lakukan, maka kita dicatat di sisi Allah sebagai anak yang berbakti. Kalau kita sudah dicatat sebagai anak yang berbakti, berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka huruf kita enak, tur enak, mandi. Jadi kunci sukses kita dunia wal akhirah, yaitu apa? Buat orang tua kita senang. Buat orang kita ini apa? Bangga punya anak seperti kita. Perhatikan orang tua, kebutuhannya dan sebagainya seperti itu. Sekarang coba kita melihat untuk anak-anak zaman sekarang. Orang bilang zaman now, Gen Z dan sebagainya. Ya. Panjenengan mau enggak anak panjenengan uripnya enak? Mau enggak kira-kira? Mulya, mau enggak? Sedangkan anak jenengan nakal, tidak patuh sama orang tua, wani sama orang tua, keluar rumah, melebu rumah, bludas-bludus, nggak pernah izin. Maka anak kita ini sekarang ini ya sudah, hadapi sudah. Apa? Anak sekarang ini jangan jenengan harapkan nyium tangan jenengan, jangan harapkan apalagi nyium kaki jenengan. Untuk bilang, Bu aku ridhoi aku ya Bu, nggak mungkin sudah. Anak sekarang nggak mungkin ngomong gitu. Berarti apa? Kita sekarang orang tua zaman akhir ini harus jembar ratine.
Maksudnya apa? Sebelum anak kita ini minta maaf, sebelum anak kita ini minta ridho kepada kita, jenengan yang maafkan dulu, jenengan yang ridhoi dulu sekarang sudah. Dului. Tidak mungkin anak kita ini lebih dulu. Jadi setiap ada kesalahan yang diperbuat anak kita, jenengan langsung bicara, nak aku maafkan, nak aku ridhoi. Kalau kita ini ngempet, kita jengkel, maka anak kita akan hancur. Amal solehnya habis, maka azab Allah akan disegerakan di dunia ini. Paham? Untuk menghadapi anak sekarang seperti itu sudah. Jadi apa? Orang tua sekarang ini perlu jembar hati. Nih, sebelum anak kita minta maaf, jenengan apa? Nak aku maafkan. Nak aku ridhoi. Aku maafkan, aku ridhoi. Aku maafkan, aku ridhoi. Itu yang terus kita ucapkan. Kalau enggak mungkin anak kita ini bisa minta maaf sama kita. Kalau itu tidak dilakukan, anak kita yang hancur sendiri. Paham sampai sini? Paham ya? Seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti kita ini harus berterima kasih. Kepada siapa? Kepada masyayikh kita. Kepada kiai-kiai kita, baik yang masih hidup atau yang sudah sedo. Kenapa? Kiai-kiai kita tersebut sudah membuat acara yang dimana acara tersebut kalau kita lakukan maka kita tercatat sebagai anak yang berbakti. Paling tidak sebelum Ramadan itu kita biasanya satu kampung ada acaranya nyadran. Di sini ada nyadranan enggak? Nyadranan kan isinya kirim doa. Doakan siapa? Orang tua. Doakan kerabat, ya enggak? Nah berarti apa? Ini kita patut matur sembah nuwun sama kiai-kiai kita. Kenapa? Ini dijaga, ayo. Yang tadinya lupa 1 tahun, ayo balik doakan orang tua. Ayo doakan ibu, doakan bapak yang sudah sedo. Lah ini loh. Gak apa-apa. Saya biasanya kalau pengajian ini hujan makin semangat saya. Teman saya bilang sama saya gini, Mahdi, orang-orang kalau waktu bayi, ibunya kan ngidamnya apa toh? Kadang-kadang ngidam jeruk, ngidam apa namanya? Ngidam pisang. Kalau jenengan kelihatannya ibu jenengan ngidamnya ngidam mik kelihatannya. Kenapa? Mau pengen ngomong terus. Seperti itu. Pun. Gak apa-apa sudah. Paham ya sampai sini ya? Ya. Nah berarti apa? Acara birrul walidain dengan mengirim doa kepada orang tua kita yang biasa kita lakukan dari masjid ke masjid, malam Jumat, malam Senin, apapun. Yang mana isinya tersebut mendoakan orang tua kita, mengistighfari dosa orang tua kita. Itu acara tersebut istimewa enggak kira-kira? Istimewa enggak? Kurang. Mbahe istimewa. Kenapa? Mbahe istimewa. Lah kenapa? Karena acara tersebut bisa merubah catatan seseorang yang tadi kurang ajar menjadi berbakti. Yang tadi akuli walidaini menjadi birrul walidain. Yang tadi durhaka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Maka dari itu acara birrul walidain, entah malam Jumat, entah malam Senin, entah malam Minggu. Kalau di perumahan Armada birrul walidain di tempat Masjid Al-Madi malam Minggu, bukan malam Jumat. Kenapa? Karena di sana orang-orang banyak yang makaryo. Saya manut saja, bisanya apa? Malam Minggu, ya sudah ikut sudah. Jadi paling mungkin kalau dicari satu Magelang ini acara yasinan tahlilan malam Minggu cuma di Masjid Armadi sudah. Bukan malam Jumat sudah ya. Tidak apa-apa, saya cuma ngeladen itu. Berarti apa? Acara birrul walidain tersebut acara yang bisa merubah anak yang tadi durhaka menjadi berbakti. Ini acara istimewa. Saya senengnya luar biasa kalau diundang untuk bicara selepas acara birrul walidain. Entah 7 hari, entah selikur, entah 100 sebulan atau whole, atau harian. Seneng sekali.
Kenapa? Saya mau menyampaikan acara ini acara yang bisa merubah seseorang yang dari anak yang durhaka menjadi berti. Yang tadi dapat murkanya Allah menjadi dapat ridhonya Allah. Saya senangnya Paul, tapi saya senang tapi sedih. Saya senang tapi saya sedih. Lah kenapa? Kenapa kira-kira? Kok senang kok sedih? Karena saya senangnya Pak, acara itu bisa merubah. Yang tadi orang yang tidak berbakti jadi berbakti, yang tadi dimurkai oleh Allah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Sedihnya apa? Sedihnya setiap acara yang saya hadiri, setiap acara biru walidain yang saya hadiri, itu yang datang itu cuma Mbah Hasan, Mbah Paijo, Mbah Sri, Mbah Poniran, Mbah Bejo. Kenapa? Yang datang rata-rata swidak munggah. Yang muda-muda ini seperti Mbak ini tidak ada ini. Yang anak kita 17 tahun, 20 tahun, tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Lah sedihnya apa? Sedihnya apa? Karena anak kita ini tidak pernah diajak. Tidak pernah diajak acara biru walidain. Berarti apa? Anak kita ini tidak tahu. Apa itu doa biru walidain pentingnya. Sehingga anak kita apa? Nggak bisa baca doa biru walidain. Nggak ngerti tertibnya bagaimana. Nggak bisa caranya bagaimana. Manfaatnya bagaimana. Nggak bisa. Sehingga ngapunten ingkang kata. Kalau naudzubillah mendalik. Suma naudzubillah mendalik. Kalau anak kita nggak bisa mimpin acara doa biru walidain. Nggak ngerti. Terus nggak hafal sisanya. Besok begitu kita meninggal dunia, kira-kira yang doakan kita siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Pak Kaom, ya benar. 7 hari bubar. 7 hari bubar. Mestinya apa? Kita ini perlu didoakan setiap hari. Malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10. Siapa lagi yang gak mendoakan kita? Kecuali anak kita sendiri. Karena anak kita tidak tahu, karena nggak pernah dibiasakan, nggak diajak, akhirnya anak kita sudah nggak mau melanjutkan di rumah. Nah itu loh. Kejadiannya apa? Ini selalu berulang. Sekarang gini Bu, ngapunten Je. Coba jenengan pulang rumah, ya pulang rumah. Tanya sama anak jenengan yang sudah SMA, ya yang kuliah, yang dokter. Nah. Kalau ibu bapak sudah meninggal, jenengan berani nggak mimpin doa biru walidain untuk bapak sendiri, untuk ibu sendiri? Tanya, berani nggak kira-kira? Tanya Bu, berani nggak? Tanya, loh ini serius. Tanya, berani nggak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita ini salah. Tidak pernah ngajak anak kita ikut acara biru walidain. Tidak pernah. Kita ini anak kita, ngapunten Je, anak kita minta handphone, kita belikan. 3 juta beli, iPhone 7 juta beli. Pernah nggak kita ini belikan kitab Yasin kepada anak kita 10.000? Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak? Pernah. Nah ini. Maka dari itu, ayo. Sekarang kalau ada acara biru walidain, ajak anak kita. Ajak anak-anak kita. Untuk apa? Biar tahu. Saya dulu pernah ada satu kejadian. Saya diundang acara biru walidain. Saya lupa 40 hari atau apa ya. Di Kota Magelang, di gangnya sempit, saya naik motor. Sampai motornya saya gandeng. Begitu datang, ya biasa pemandangannya. Ya seperti gini-gini semua ini. Mbah-mbah semua. Saya bilang ya Allah, padahal ya baru meninggal lah istilah gitu. Begitu selesai acara, saya keluar lagi. Setelah itu apa? Saya langsung bilang Pak, alhamdulillah. Lah kenapa? Karena ternyata anak mudanya bikin acara biru walidain di belakangnya rumah Sohibul Musibah. Di mana? Di pos Satpam, posan Satpam. Ngumpul semua, oh dipisah. Masya Allah, saya senang, bangga saya. Begitu saya lewat, saya lirik. Kitabnya kok bedo.
Kitabnya apa? Warnanya kuning, ono pentol merah loro, telu siji. Longgone kaya ngene kuwi. Edian, wa Allah. Di situ tahlilan, di sini gaplekan. Lah piye? Lah piye? Yang di sini tahlilan, sini gaplekan. Kenyataan itu. Ini kalau punya anak model seperti itu, waktu kalau bapak mbok meninggal, ditahlile kayak apa digapleki kira-kira. Hati-hati. Kita ini sekarang ini bangga kalau anak kita bisa bahasa Inggris. Kita bangga anak kita dokter. Tapi kita lupa nggak meriksa anak kita. Nak, bisa nggak waktu ibu sedo, bapak sedo, jenengan sing mimpin tahlilan, bisa nggak? Ini PR ya waduh. Ada satu kejadian beberapa tahun yang lalu, kakak ipar saya di Jakarta meninggal. Karena meninggalnya sore, kuburnya sore, mendadak saya telat. Saya waktu itu naik kereta malam, ndak nyandak sudah dikubur. Sampai di Jakarta, sampai di perkuburannya namanya perkuburan karet Tengsin namanya. Sampai jam 6 pagi di situ. Sampai jam 6 pagi, kuburannya belum dibuka, pemakaman umum di karet. Begitu saya sampai kuburannya sama saudara saya itu, tiba-tiba di pintu kuburan banyak mbah-mbah. Mbah-mbah pakai takwa, pakai sarung, pakai kopiah, duduk semuanya. Saya membatin, kok nggak masuk? Ngapain ini? Saya baru tahu, ternyata ada mobil datang, ada bapaknya, ada anaknya datang. Ternyata mbah tersebut ngikuti dari belakang. Nah, saya masuk. Kebetulan yang mbahnya tersebut, yang tamu tersebut, kuburannya nggak jauh dari kuburan kakak ipar saya. Ternyata saya baru tahu, ternyata ada profesi baru. Si mbah-mbah tersebut itu jasa. Tukang jasa baca ke Yasin tahlil. Jasa. Jadi datang dia yang bacakan sesuatu. Nah, saya bilang ya enggak apa-apa sudah. Tapi saya lirik. Yaitu apa? Begitu si mbah itu baca, mestinya apa? Anaknya kan mestinya ngenten toh. Kalau enggak nyimak ya enggak. Anaknya sudah enggak bisa baca Yasin tahlil. Bukannya nyimak, bukannya begini malah gini. Ayo. Ngeluh orang. Ayo. Saya cuma husnudon aja. Oh, mungkin anaknya lagi WA-an sama ibunya. Oh, aku ziarah lo ya. Sini kan. Lah, natibane niku anake dhewe piye kira-kira? Bukan dibaca ke Yasin tahlil, malah udah ziarah, bayar, bukannya ikut doa, bukannya ikut ngaminke, malah mainan handphone. Piye kira-kira? Ini kenyataan tuh. Berarti salahnya siapa? Salahnya awak dewe. Karena awak dewe tidak bikin tarbiyah, didik anak kita supaya bisa baca doa biru walidain. Nah itu dia. Berarti Bu, ingat acara biru walidain ini acara yang bisa merubah nasib anak dewe, nasib awak dewe dari orang yang tidak berbakti menjadi anak yang berbakti. Dari anak yang durhaka menjadi anak yang berbakti. Dari yang dimurkai oleh Allah menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Selalu mendoakan, selalu mengistighfari dosa orang tua. Allah merubah catatannya semua. Seperti itu. Kalau kita melihat, ya, sebenarnya syariat ini sangat luar biasa. Ya. Dengan doa yang kita lakukan, dengan bacaan kita kirim bacaan Yasin, doa tahlil, bacaan Quran, istighfar, sholawat dan sebagainya. Dalam riwayat disebutkan, ummati ummatun marhumatun, tadkhulu kuburoha bijunubikal jibal, wa takhruju min kuburi wa qad ghufiralaha bistighfaril ahya'i lil amwat. Al hadis. Kanjeng Nabi bersabda apa? Umatku adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada satu orang yang masuk ke dalam kuburnya masih membawa sisa dosa seperti gunung.
Berarti orang ini dosanya banyak banget. Ya. Wa takhruju min kuburiha. Tapi waktu dibangkitkan dari kubur, waqad ghufira laha. Sungguh sudah diampuni dosanya. Sebab kenapa? Bistighfaril ahya lil anwat. Sebab apa? Ada orang yang masih hidup mengistighfari dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini syariat. Ini syariat, sehingga beruntunglah kalau seandainya kita saat meninggal dunia masih ada orang yang peduli untuk mengistighfari dosa kita. Siapa orang yang peduli tersebut? Ya bapak kaum. Berjamaah. Tapi kan ada masanya. 7 hari lali. Mestinya apa? Ada orang yang selalu mengingat kita. Siapa itu? Anak kita. Nah, maka dari itu, jadikan anak kita ini yang selalu mengistighfari dosa kita terus jangan sampai berhenti. Itu yang kita butuhkan. Sekarang kalau kita tidak didik dari sekarang, anak kita ingat sama kita untuk mendoakan orang tuanya, mustahil. Kalau besok saat kita meninggal dunia, lali. Jangankan ingat sama kita. Ada satu kejadian, malam pertama saja, baru selesai acara Yasin tahlil, anak di rumah sudah ribut. Kakak adik sudah ribut, bertengkar. Apa kira-kira? Berantem soal apa kira-kira? Waris. Ya itu sudah gak peduli sudah. Nah ini jangan disalahkan anaknya, salahkan awak dewe. Karena apa? Kita masih hidup, kita tidak pernah didik anak kita untuk apa? Birru walidain. Itu. Paham ya? Nah, ini sebelum dilanjutkan ada yang mau tanya enggak? Silakan. Ada yang mau tanya? Jenengan mau pulang ya nggak bisa pulang toh? Ya enggak? Ada yang mau ditanya enggak tentang birru walidain ini? Saya tahun lalu bulan Ramadan itu di Masjid Al-Mahdi di pondokan sebelah, saya kemarin itu buka kelas. Saya undang remaja-remaja untuk pelatihan membaca doa birru walidain sama manfaat-manfaatnya, sama keutamaan-keutamaannya. Saya bikin undangan di medsos, yaitu apa? Diutamakan anak SMP, SMA, kuliah pergi ke Masjid Al-Mahdi. Saya waktu itu trainingnya 3 hari. Apa keutamaan baca birru walidain? Keutamaannya tahlil, keutamaannya sholawat, keutamaannya istighfar, keutamaannya bacaan Alhaakumut Takasur dan sebagainya. Al-Ikhlas 3 kali. Sama keutamaannya, saya undang anak-anak remaja yang datang. Tahun lalu persis. Yang datang berapa? Yang datang apa? Anak-anak ada yang datang, Mbah Paijan, Mbah Parno, Mbah Hikman, yang datang semua. Wah, ruwet sudah. Nah, maka dari itu, ini dusun seneng ini, kalau seandainya mau ngirim anaknya ke tempat saya, WA saya. Ya, WA saya, nanti saya insya Allah bersedia untuk memberikan pendidikan bagaimana cara baca doa birru walidain. Termasuk bagaimana keutamaannya, seperti itu. Oh, keutamaannya sangat besar. Ya. Coba kita melihat. Ya. Orang tua kita ini ya Allah, Masya Allah sudah ya. Di awal hadis yang saya sebutkan, huma jannatuka au naruk. Orang tua kita ini bisa menjadi surga kita atau jadi neraka kita. Bahkan ya, coba kita lihat, Kanjeng Nabi mengatakan, man qabala baina aini ummihi kana lahu sitron minan nar. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Siapa saja orang yang mengkecup kening ibunya. Ayo. Sudah berapa kali kita mengecup kening ibu kita? Pagi-pagi ibu kita bangun, kita kecup keningnya. Maka disebutkan, kalau itu kita lakukan, maka itu bisa menjadi penghalang dari siksa neraka, penghalang dari siksa api nerakanya kita. Coba lihat. Seperti itu. Jadi kalau kita ngecup kening kita, orang tua kita, bisa menjadi penghalang siksa api neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya, sejak orang tua kita hidup, ibu kita, berapa kali kita pernah ngecup kening ibu kita? Ini enggak dia biasakan.
Lah itu dia. Anak sekarang ya Allah sudah keluar masuk rumah nggak pernah salam, nggak pernah pamit, nggak pernah izin, boro-boro cium tangan sudah, blas blus saja sudah. Ini kenapa ya? Karena kesalahan kita tidak pernah didik birrul walidain. Apalagi sekarang kalau di sekolah-sekolah ini pelajaran budi pekerti, birrul walidain nggak ada sama sekali sudah. Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, maka dari itu sekarang yaitu apa? Ayo. Kalau ada acara birrul walidain, anak kita diajak. Kalau malu kumpul dengan mbah-mbah, bikin kelompok remaja birrul walidain. Bikin kelompok remaja sendiri, putra putri. Nanti biar Pak Kaum yang bimbing, biar Pak Kiai yang bimbing, dikajarin tata tertibnya. Kalau memang nggak mau campur. Tapi yang penting dibiasakan minimal seminggu sekali supaya apa? Tahu manfaatnya, tahu keutamaannya. Kalau ngundang saya nanti saya jabarkan keutamanya apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Tahu. Supaya apa? Besok giliran kita meninggal dunia, kita ini ada orang yang mentahlilan kita, ngirimkan doa. Nah, sekarang gini saja. Sekarang biasanya sekarang anak kita ini ya juga lupa. Orang kalau sudah meninggal dunia, bapak, itu harusnya dikasih titel almarhum. Kalau ibu almarhum, dan ini bukan basa-basi, ini syariat. Anak kita ini kalau ditanya, bapak mana? Bapak saya Pak Jono sudah meninggal. Ibu saya Sumarni sudah meninggal. Sebut nama, tidak dipakai almarhum, almarhumah. Ini suul adab. Ini tidak sopan. Kenapa? Karena kalau kita pakai almarhum, almarhumah, ini syariat ini besar sekali pengaruhnya. Coba kita melihat ya. Bagi siapa yang meninggal dunia, di antara kita yang muslim atau mesti muslim atau muslimah, pakai tambahan almarhum atau almarhumah. Coba lihat, saya baca kitab ini ya, Sabilul Ittiqan. Ya. Wa balagona annahu ruya ba'dul mauta fil manami fasuila an halin faqala istaqbalin malakun bi syihabin min narin liyukhriqa bihi wajhi. Di awal disebutkan ada seorang soleh bermimpi melihat tetangganya yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya. Nah, tetangganya tersebut bercerita, saya ini baru saja didatangi oleh malaikat. Malaikat ini membawa batu dari api yang mau dilemparkan ke wajah saya sebagai siksa kubur. Seperti itu. Faqala fulan minal ahya rahimallahu fulanan fa tufi'a zalika sihab. Tetapi ternyata ada satu orang yang kenal sama saya yang masih hidup, itu ngomongi saya, tapi ngomongi saya pakai titel almarhum. Almarhum, misalnya yang nama Hasan, almarhum Hasan baru meninggal. Begitu orang tersebut ngerasani saya tapi pakai almarhum, apa tuh almarhum? Semoga Allah memberikan rahmat. Lalu tiba-tiba batu yang dibawa oleh malaikat tersebut padam, sehingga saya tidak jadi disiksa kubur dengan wajah saya dibakar dengan batu yang menyala tersebut. Kenapa? Karena memakai sebutan almarhum, almarhumah. Nah, ini juga menjadi barang longko. Kalau kita ketemu tetangga kita, saudara kita, apalagi orang tua kita meninggal, terkadang kita ini lupa disebut nama almarhum, almarhumah. Kalau baca tahlil, sumala ruh, almarhum, almarhumah fulan, ini dipakai. Nah, kalau anak kita ini yang nggak mau pakai sebutin orang tua almarhum, ciloko sudah. Ciloko tenang. Nah, maka dari itu dibiasakan hal-hal ini. Nah, hal-hal ini Bu, ini terangkum di kitab ini Bu. Keutamaannya ngirim doa birrul walidain ini ada di sini Bu. Sama kitab-kitab pendukung yang lain. Kalau anak kita tahu keutamaannya, dibiasakan seminggu sekali baca, seminggu sekali baca. Ini nggak sampai anak kita masih cerdas kok. Nggak sampai 3 bulan sudah hafal, bisa sudah. Akhirnya kalau anak kita bisa hafal dan tahu manfaatnya, maka yang bejo awak dewe, semangsa-mangsa awak dewe dipanggil oleh Allah, maka ada orang yang bisa untuk mendoakan kita. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti apa? Kira-kira manfaat yang kita ambil dari pengajian ini apa? Jadikan kita fitrah. Cara fitrah bagaimana? Lewat sholat apa?
puasa genep dan tarawih genep. Yang kedua apa? Sebelum Ramadan ini apa? Pastikan kita ini mendapatkan pengampunan. Kalau sebelum Ramadan kita mendapatkan ridho dari orang. Caranya kalau yang masih hidup apa? Datangi minta maaf langsung. Kalau yang sudah meninggal dunia bagaimana? Dengan selalu mendoakan. Nah, perkara mendoakan tersebut apa? Juga harus kita tularkan kepada siapa? Nah, kita. Supaya suatu saat kita meninggal dunia, anak kita juga bisa untuk selalu terus mendoakan kita. Kurang lebih mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan walaupun hujannya deras ini dengan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Al-Fakir sampaikan, dan tandanya bermanfaat tersebut apa? Bisa amalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ghairi sayyi'in hamdan na'imin. Hamdan yu'afi wa yukil majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim rahmatil adada ma fi imilah. Salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala al-subbi. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina wa liman haqqun alaina. Allahumma fir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farid ummat sayyidina Muhammad. Allahumma hdi sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sayyidina Muhammad. Allahumma kama balagtana fi Rajab wa Sya'ban baligna Ramadan fi khairin wal tufa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka min khairin ma salaka minhu abduka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Na'udzubika mimma salaka minhu abduka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma arzuqna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahiran batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu ala sayyidina Muhammad dan khairan. Jazallahu sayyidina Muhammad dan ma huwa ahluh. Ya Allah biha ya Allah bi husnil بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول سر الفاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya fajar menyapa jiwa, bulan suci kembali tiba, hati bersih penuh harapan, rindu damai dalam keimanan. Takbir sunyi di sepertiga malam,